Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada Tapi gimana Ustaz, seandainya pejabat publik harus mengucapkan itu, karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya Ustaz. Apakah ini ada pengecualian atau gimana sih? ya seperti presiden, Betul. gubernur, bahkan menteri agama. Menteri Agama ini Ya, karena akan mengayomi seluruh agama. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andromedia Channel. Polemik seputar hukum mengucapkan selamat Natal seakan gak ada habisnya ya. Hampir setiap tahun selalu ada saja pembahasannya. Padahal para ulama kita sudah memberikan penjelasan yang terang benderang sebagai pedoman kita untuk menjaga akidah dan juga kerukunan berkehidupan antara umat beragama. Bahkan tak jarang bagi umat Islam yang tidak mengucapkan itu terkesan ada label intoleran. Padahal untuk urusan toleransi bukanlah hal yang baru bagi kita selaku umat Islam. Dan kehidupan toleransi antar umat beragama sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dan juga para sahabatnya. Tapi nggak ada salahnya sih kalau sekarang kita mengkaji kembali seputar alasan kenapa umat Islam dilarang mengucapkan hari besar agama lain yang mengandung unsur ibadah. Siapa tahu masih ada orang di sekitar kita yang belum memahami dan perlu mendapatkan edukasi seputar hal ini. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan boleh bagi orang tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan secara gamblang alasannya dari sudut pandang tauhid. Mengapa kita umat Islam memilih tidak mengucapkannya? Oh ya, bagi yang mau nonton video full tayangannya, silahkan cek link di deskripsi ya. Nah, di dalam Islam, aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Iya. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Ya, masih ingat kan babnya? Iya. Bab niat kan? Iya. Niat itu kan bersumbernya di mana? Dalam hati. Hmm. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Iya. Sambil contoh misalnya, Mas Lik sudah menikah kan? Iya. Legalnya, halalnya hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Iya. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul, bukankah itu perkataan? Kemudian juga syahadat. Ya, pokok pertama, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan? Maka lisan pun beribadah, Iya. kan? Kemudian perbuatan. Ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Quran dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati. Lisan berkata, Allahu Akbar, tangan bergerak. Mengangkat sejajar dengan bahu, demikian selanjutnya. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi, kesannya adalah ibadah, maka 1 dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita, ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Apakah dengan tidak mengucapkan selamat umat Islam berarti tidak toleran? No, salah besar bos. Urusan toleransi dan akidah itu 2 hal yang berbeda loh. Jangan campur adukan keduanya sehingga terkesan memaksakan melabeli umat Islam dengan intoleran. Kita simak lagi deh penjelasan Ustadz Adi mengenai toleransi dalam beragama yang benar itu seperti apa. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela
dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan, ataupun dengan suasana hati tertentu, atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, bahkan saya pernah katakan, sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi, ya dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu hari liburnya digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya yang mayoritas itu. Kalau Anda mau lihat di Eropa hari liburnya ada apa? Minggu kan? Mereka menyebutnya dengan minggu kan? Baik. Kalau di Arab umumnya di Mekah hari apa? Jumat. Kan di Saudi Jumat. Di mana lagi? Di Qatar misalnya Jumat, kan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat itu orang Muslim di sana kan menunaikan ibadah sholat Jumat. Umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi yang mayoritas punya hari ibadah jadikan hari libur. Di Indonesia mayoritasnya Muslim, tapi hari liburnya hari apa? Ahad. Coba Anda bisa lihat kan? Iya. Dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh hatam toleransi. Ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang menyoal. Jadi kita biasa saja gitu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa negara kita bersama-sama. Nah, tadi tarik ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah pun itu porsinya ada. Ya jangan sampai dipahami bahwa karena tidak mengucapkan nggak toleran. Jadi kita edukasi dulu. Nah, jadi sesungguhnya menghadirkan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi umat lain untuk menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu bagian dari toleransi umat Islam tanpa harus menyertakan. Yang paling dikhawatirkan kan begini, di sana mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini. Namanya apa tuh? Munafik saja. Jangan sampai nanti selamat ya, tapi dia mengatakan tapi bohong, kan nggak boleh begitu, ya kan? Tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silahkan masing-masing gitu kan. Nah, setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri harmoni bersama-sama. Kalau urusan toleransi disangkut pautkan dengan urusan akidah, itu sih bukan toleransi yang benar, tapi toleransi yang kebablasan, sampai-sampai menggadaikan akidah sendiri. Nah, menariknya timbul pertanyaan, bagaimana jika ada pejabat publik yang mengucapkan Selamat Natal? Ulama kita telah mengkaji hal ini secara mendalam terkait pejabat publik yang memiliki tanggung jawab secara sosial. Dan lebih kerennya lagi, Ustadz Adi memberikan beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pejabat publik yang akan mengucapkan Selamat Natal. Ya. Tapi gimana, Ustadz, seandainya pejabat publik harus mengucapkan itu karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya, Ustaz. Apakah ini ada pengecualian atau gimana, Ustaz? Ya, seperti presiden, betul, gubernur, bahkan menteri agama. Menteri agama ini ya, karena akan mengayomi seluruh agama betul, Ustaz. Di Indonesia, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu, adanya satu hubungan keluarga. Mungkin anak masuk Islam, orang tua belum, kan? Ada heterogenitas dalam banyak hal juga itu. Dan bersyukurnya, alhamdulillah, Islam pun sudah tuntas mengatur itu. Oh gitu, Ustaz? Iya, baik di suasana ibadah-ibadah di keyakinan tertentu, seperti misalnya momennya Natal saat ini untuk saudara-saudari kita yang di Kristen ataupun Katolik, atau bahkan di luar konteks ibadahnya secara bersosial. Ini lebih dahsyat lagi. Nah, ini di Islam itu selalu ada hukum mustasnayat. Mustasnayat itu hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang itu dibutuhkan karena timbangan-timbangan khusus, kasusnya spesial. Dan itu pun dalam istilah fikih ada dawabitnya. Ya, ada detil-detil hukum tertentu yang menyertai hanya di situasi itu saja, mengikat keadaan itu saja. Ya, karena itu ulama sudah mengkaji ini dengan cukup dalam. Bahkan mengambil hukum di muamalah, ya kan, dalam interaksi sosial, karena perannya ada peran muamalah di situ. Dalam konteks berkehidupan sosial yang skalanya besar, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ada yang diamanahi tadi, ya sebagai presidenkah atau pejabat publik seperti gubernur, bahkan menteri agama misalnya, yang harus berinteraksi secara sosial, tidak mengkhususkan karena ibadahnya atau dan hal-hal terkait itu. Maka di sisi ini dia boleh diperkenankan mengucapkan dengan membawa nama jabatannya.
ya, untuk cari al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan. Dia bawa nama jabatannya, misalnya menyampaikan dengan ini Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Ya, boleh juga dia menugaskan misalnya divisi terkait atau bagian atau menteri terkait, atau misalnya kalau di Kementerian Agama ada Dirjen Bimas Kristen, saya kan, nah, terkait dengan ini. Tapi kalau dirasakan rasanya kok nggak nyaman ya gitu kan, ini kan ada jabatan mengikat dan sebagainya, maka diharapkan yang tampilnya menterinya atau misalnya pejabat publiknya, maka sertakan jabatannya. Ya, bukan menyertakan pribadinya untuk keluar dari khilaf, keluar dari perdebatannya, ya, khuruj minal khilaf namanya. Maka sertakan nama jabatan di situ, misalnya menyampaikan dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat begini dan sebagainya. Jadi yang dibawa jabatan publiknya, bukan pribadinya ingin menyertakan dalam kepentingan itu, tapi karena sifat pelayanan publik dan di publik ini ada bagian-bagian tertentu yang dibimbing dalam berkehidupan bermasyarakat, ya, menjalankan amanah konstitusi, maka itu yang diambilnya. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Silahkan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda atau di grup WA. Barangkali ada orang yang tengah mengalami kebingungan dengan permasalahan serupa. Semoga menjadi jalan keluar bagi yang menonton dan menjadi wasilah pahala bagi yang menyebarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, dibuat di status, itu begitu dilihat oleh orang lain, ibu dapat pahalanya.